Ketika lo nggak bisa membedakan perasaan dan terhadap siapa atau kondisi apa, you're not okay. Udah kali Nang ya istirahat ya, Danang mau istirahat gitu. Karena kadang-kadang kalau sekitar nggak bisa dengerin kita, apakah kita mau dengerin kita sendiri nggak? Benar. Gitu. Pemirsa, Bapak Mimirsa, kembali lagi bersama Danang dan Sheryl di Lintas Makna. Aku tadi hampir sebutin acara lain. Greetingnya bukannya gitu ya? Iya betul. Iya kan? For eye. Yoi, for eyes. Nice. Kali ini kami dipertemukan lagi di Lintas Makna bersama kalian, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua dan tim CXO Lab. Woo. Ngomong-ngomong, by the way, pernah nggak lo ada di suatu momen, Sheryl, saat lo lagi cerita ke temen lo, temen lo gini, udah jangan sedih, padahal lo lagi sedih. Pernah nggak gitu? By my parents. Pastilah kita dibesarkan kayak gitu. Menarik. Kok kita? Bisa jadi. Bisa jadi. Saya sih dibesarkan kayak gitu, orang tua kita nggak sama. Lupa. Masa sih nggak sama? Udah kayak anak kembar, matchingan gini, kayak vibes. Kayak gitu gini nggak? Orang tuamu? Waduh. Kenapa ditunjukin pakai foto? Lah alamatnya sama gitu. gitu. Kok kita nggak sadar serumah? Contohnya gini, kayak abis gagal percintaan atau abis gagal bisnis gitu. Terus kita kayak sedih gitu. Diginiin, udah jangan cengeng baru gitu doang. Right. Masih banyak misalnya katakan cinta. Right. Masih banyak ikan di laut gitu. Terus kayak, lah siapa yang mau mancing gitu kan? Gitu kayak suka digituin gak sih? Aku tuh udah kenyang. Ih, kok tahu? Tahu lah, kok tahu Gila. Minami. Aku udah kenyang banget sama orang-orang yang ngomong kayak jangan dipikirin. Just stay positive. Wow. Santai aja. No, can. Habis itu they're going to say like, ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya subject matter-nya it's very concerning. Dan maksudnya itu mungkin baru sekali gue ngalamin seumur hidup. Jujur gue pernah kayak nyampe di sebuah situation yang akhirnya membuat gue bilang kayak, is this what it means? Toxic positive? Is this what it means to be in a toxic positivity? Kok toxic positive? Iya, toxic positivity. Kok berasa? Is this what it means to be in a toxic positivity conversation or relationship? Gimana? Itu yang kita akan bahas. Because you're going to keep saying like kayak bener-bener di overlook gitu situationnya gitu. Dan itu juga, wah, tanpa disadarin juga sometimes maybe we're saying that to other people karena batas toleransi orang beda-beda. Betul. Tapi what does it mean to you to have a positive mindset dan dibedain sama kayak toxic positivity itu? Terlalu berlebihan sih. Positif yang berlebihan menurutku yang toxic itu. Oke. Jadi waktu itu sempat ada orang yang bertanya waktu itu lagi ada kelas digital gitu, terus aku ikut serta lah di situ. Terus ada yang nanya, "Iya gimana sih caranya supaya positif terus?" Hah? Emang enak siang terus? Emang enak malam terus gitu? Ya enggak lah gitu. Maksudnya positif dan negatif. Gua pernah datang ke sebuah candi di Ceto atau Sukuh gitu ya. Diminta sama Bu Ida, halo Bu Ida, mentor saya. Itu ada relief, ada rahim, ada bayi, ada bentuk bayi gitu, terus ada bentuk raksasa dan juga bentuk dewa. Oke. Si kuncannya ngomong gitu. Ini Mas menggambarkan bahwa dari kecil kita sudah ditemani sama yang baik dan yang buruk dari dalam perut. Gue semenjak itu gue setuju sih. Semenjak itu kalau ada orang yang bertanya sama gue tanya balik, mau lu gimana? Karena nggak bisa kita bilang. Betul. Iya. Betul. Kayak contohnya nih istri gue gitu, kalau dia lagi nangis sesungguhkan gitu, kadang-kadang gue bilang kayak udah. Iya. Karena itu menyakitkan. Kadang-kadang gue lepas, nangis aja dulu. Iya. Karena beda halnya. Betul. Gitu. Jadi
bukan harus di-embrace, harus tuh ada kepaksaan. Kalau gue lebih memilih untuk embrace yang hitam dan yang putih, yang positif dan negatif. Betul. Kalau terlalu positif ya jadinya juga nggak enak. Jadi terlalu manis kan untuk dilupakan. Terlalu manis. Kadang-kadang kita tuh susah gitu membedakan atau membatasi gitu ya. Ketika hal yang kita ciptakan itu adalah positive mindset atau malah jadi berubah jadi toxic positivity gitu. Kayak kita nggak tahu batas luka kita gitu loh. Karena melansir dari majalah Vogue UK, menurut psikolog klinis Dr. James Zuckerman menjelaskan toxic positivity adalah asumsi sosial bahwa seseorang terlepas dari rasa sakit emosional atau situasi mereka hanya terus berusaha untuk memiliki pandangan positif. Padahal kalau sakit bilanglah sakit. Betul. Kalau lu tidak bisa merasakan sakit, kalau lu tidak bisa mendeteksi luka lu di mana, gimana nyembuhinnya? Nanti busuk. Luka dibiarin aja borok. Bener. Gimana menurut saya? Menurut Anda? Anda gimana? Oh iya betul, bagus ya Ril. Gitu sih kalau menurut gua gitu sih, Sar. Jadi embrace positif and negatifnya gitu. Karena memang ini juga reminder bagi diri gue sendiri ya gitu. There is a phase in my life juga where gue selalu denial sama keadaan gue sendiri, perasaan gue gitu. Karena gue lagi sedih, gue kecewa, gue lagi marah, gue nggak bisa membedakan rasa itu. Gue nggak tahu. Jadi numb gitu. Mati rasa. Oke. Dan dari situ baru gue tuh kayak sadar langsung. Ini something is wrong with me. Ketika lo nggak bisa membedakan perasaan dan terhadap siapa atau kondisi apa, you're not okay. Bahkan gue udah nggak ada tenaga untuk komplain lagi. Tapi kita harus coba untuk melihat kalau kalian udah mendeteksi itu di dalam diri kalian, terutama di masa yang lagi sangat membingungkan buat lo, buat gue juga gitu, buat kita pandemi ini sulit kan. Really ask yourself, ada nggak solusinya? Kalau kalian cuman bisa bingung, berarti something's not okay and you have to keep talking about it to find the solution. Tapi solution really needs to come from within juga. Nggak bisa cuman lo nanya sama orang, lo push mereka untuk kasih jawabannya terus ke lo. Iya kan? Karena gitu. menurut gue itu ya, karena kita lahir sama dua sisi itu ya. Gue tuh juga percaya beberapa orang yang datang ke gue udah bawa masalah, mereka tuh bawa solusi. Tugas gue adalah gimana caranya, yuk cari bareng-bareng yuk. Tuh, gue nggak nasehatin tuh, itu bukan solusinya. Iya, ya udah ambil, gue nggak ngapa-ngapain. Makasih ya Nang gitu. Enggak perlu makasih ke lu, karena lu ceritanya bener. Gitu, jadi menurutku ya tadi ya, maksudnya gimana ya caranya gue melakukan, gue menuju A. Gitu kan? Benar. Yes. Benar. Dan nggak bisa dipaksa gitu, karena kalau kata selintas kata bermakna. Wah ini Pak Ari. Kalau bahagia, ya rasakan kebahagiaan itu. Kalau sedih, biarkan juga diri merasakan sedih. Jangan selalu pura-pura seakan semuanya baik-baik aja. Sampai kapan lo mau bohongin diri lo sendiri? Nah, itulah. I completely agree. Dan kalian harus coba untuk luangin waktu buat cerita dan minta waktu untuk didengarkan kepada orang yang kamu percaya dan peduli sama kamu. Bukan pada mereka yang sekedar ingin tahu lo tuh kenapa sih kepo doang gitu. Jangan sampai lo terafiliasi sama orang-orang yang cuman kepo, bukannya malah pengen bantu lo. Coba segera ditemukan solusinya gitu loh. Malah pengen gunjing ya. Malah pengen dibakar terus gitu loh, kayak marah terus aja gitu, lanjutin aja gitu, kayak there's really no point. Tapi ngomong sama diri sendiri itu menarik sih. Ngomong sama diri sendiri itu kayaknya orang tuh bilang kayak orang gimana gitu. Enggak sih, gue sering melakukan, gue ngomong sama diri gue sendiri sih. Karena gue adalah bukan orang denial, gue bukan denial, tapi gue punya toleransi yang cukup panjang sama rasa sakit. Gitu. Contohnya nih, gue itu punya siklus serial setiap 3 tahun atau 2 sampai 4 tahun lah. Itu gue ngeheng, tiba-tiba badan gue panas terus gue nggak bisa ngapa-ngapain. Karena capek nggak gue rasain. Terus ngeheng benerannya itu adalah gue pernah ya naik
waktu itu lagi tektokan gitu, terus dari bandara gue turun naik taksi. Gue nengok ke jalanan kan gini dong. Yang time lapse gitu sih, bukan time Iya, lapse. jalanan kan gini kan. Iya. Gitu kan, tiba-tiba berhenti loh. Iya. Terus ganti, tiba-tiba gue udah di tempat lain. Iya, kok ngaheng? Lu superhero sebenarnya Mas. Wah. Iya, time jump. Tajam. Tapi akhirnya gue ngobrol sama diri gue sendiri, udah kali Nang ya istirahat ya, Danang mau istirahat gitu. Karena kadang-kadang kalau sekitar nggak bisa dengerin kita, apakah kita mau dengerin kita sendiri nggak? Benar. Gitu. Benar. Ngobrol sama diri sendiri tuh menurut kami cukup asik ya dilakukan untuk bisa menghalau si toxic positivity ini gitu. Kalau bisa, oke, bisa nih gue nih, gimana caranya? Iya. Gitu. Apa halangannya? Gimana naklukinnya gitu. Karena toxic positivity terjadi biasanya ketika ada penyangkalan diri secara berlebihan terus menerus dan ditambah ada supresi atau menahan perasaan tidak nyaman ya, itu yang biasa yang bisa dikategorikan yang mendukung si toxic positivitas ini gitu. Nah ini ada beberapa contoh kalimat-kalimat yang sering kita katakan kepada diri sendiri atau orang lain secara terus menerus tanpa melihat langsung bagaimana kondisinya, tanpa memahami, tanpa mengerti atau berusaha memahami gitu ya, dan akhirnya menjadi sebuah kalimat toksik. Nah ini harus dibedain ya, toxic positivity sama real empathy. Real empathy Cheryl yang baca. Toxic positivity-nya Paku Buwono gini. Toxic habis ribet mulut gue. Toxic positivity-nya begini. Come on, don't be so negative. Real empathy is like, it's okay to feel bad sometimes. Mudah bukan? Terus ada yang ngomong ini, hey, gagal itu bukan pilihan. Siapa bilang? Karena kegagalan itu sebenarnya bagian dari proses. Take your time, take it easy. Yes. Seenggaknya kalau gagal berarti lu nyoba kan? Exactly. Jadi tahu. Kalau lu nggak salah gimana tahu yang benar gimana? Exactly. Gitu. Terus ini toxic lagi nih. Kayak gitu doang. Orang lain ada yang lebih parah. Ada apa? Coba cerita, gue mau dengerin lo. Keren. Yang terakhir, just keep smiling. It's okay. You don't have to fight it. You know that it's gonna be okay. Crying makes you human. Itu tadi lirik lagu gue, by the way. Gue baru mau ngomong. Jangan lupa download dan dengarkan lagu Cheryl Senavia bertajuk Oke. Itu ya. Contoh toxic positivity itu adalah menolak negativity itu sendiri gitu, tidak memberikan sesuatu yang apa ya, yang akan dibutuhkan, memberatkan posisinya juga, malah jadi beban gitu. Iya. Gue lagi sedih disuruh senyum. Iya. Kadang-kadang kecuali kalau kalimatnya gini ya, Cheryl lagi nangis gitu terus senyum dong, masa di terus ntar cantiknya hilang, itu kan beda sama just keep smiling. What the hell? Iya sih? You crazy. Iya you kan? cray. Iya kan? Iya. Dan gue tuh juga bingung ya, kenapa sering banget berpikiran positif saat keadaan sedang tidak baik gitu. Atau emang kita lagi sedih sama kecewa. Kayak udah ada sebenarnya di aku gitu. Kadang nggak bisa bohong, aku suka maksain diri aku tuh kayak senyum aja yuk, just get on with your day gitu. And do you think it's a bad thing? Terlalu iya, tapi kalau misalnya lu menghibur itu menghibur dulu nggak? Pertanyaan kan itu. Maksudnya karena mungkin aku pun bisa relate sama Mas Danang yang punya batas toleransi yang cukup panjang gitu. Kayak I think I can fake it. Mungkin buat yang tahu-tahu aja, ya mereka tahu gitu gue lagi nggak baik-baik aja. Tapi sometimes we have to get going too gitu. Tapi memang nggak boleh dipaksa karena hal ini itu ngefek banget ke emosi kita, perkembangan otak dan kesehatan mental. Oh man, I can talk forever discussing this gitu. Misalnya ketika kita sedang memiliki emosi yang negatif, terus kita pendam emosi itu sampai akhirnya jadinya stress, depressed. Endingnya suatu hari pasti perasaan itu ya meledak aja gitu, karena udah dikumpulin for such a long time gitu. Lo nggak pernah bisa berdamai atau memaafkan masa lalu itu gitu loh, sampai akhirnya terus aja gitu, kayak hairball, kayak kucing kalau mereka kayak gitu kan ada kayak rambut. Kenapa kucing ya contoh gue ya? Itu paling gampang sih. Iya gitu kan, kayak rolling gitu, domino effect ya. Bahayanya itu ketika kita malah jadi depresi, terus kita malah merugikan kepercayaan dan
mungkin kenyamanan sama orang-orang di sekitar kita Dan gitu. kenyamanan sama diri sendiri. Exactly, karena emosi yang terpendam itu. Gue pernah nulis quotes untuk seorang teman gue sayang sekali sama orang ini. Gue pernah nulis buat dia karena dia tuh hobi memendam perasaannya. Gue nulis gini, kita memang terbuat dari tanah, tapi hati kita tidak bisa terus mendaur sampah. Kan di tanah kan kita ngedaur sampah kan, ya kan? Tapi kan walaupun kita terbuat dari tanah, tapi hati kita tuh nggak bisa terus buat ngedaur sampah gitu. Ya maksudnya gitu, kayak emang kita terbuat dari tanah, tapi hati kita tuh nggak bisa terus-terusan ngedaur sampah gitu. Itu bener banget lagi. That's true. Loh. Maksudnya harus dirilis, harus kalau mungkin lu tanya, oke Nang, gimana ngerilisnya gitu. Tahu dulu kenapanya, contoh tiba-tiba dia meledak karena dikatain satu hal kecil. Hal kecil ini kan cuma cherry di atas kue. Kuenya dulu lu tahu itu kue apa. Kenapanya gitu. Cari kenapanya. Gimana dipikirin? Mumet, tulis. Tulis udah kenapa gua gini, kenapa. Gua nggak punya waktu, bikin prioritas lah. Gitu. Terus kalau misalnya nih sudah berkali-kali itu diomongin sama temennya Mas Danang, what do you do? Maksudnya? Kayak he's always coming back with the same problem and hasn't moved on. Belum masuk ke dalam layer cake itu. What do you do? Kalau aku bilangnya ke dia gini, oh ya udah gini, ini enak apa enggak sih begini? Enggak, lu mau stay apa enggak? Ya gue pengennya enggak, ya udah lakuin. Ya gimana caranya? Ya jangan stay. Ya udah gitu. Gimana caranya? Ya harus dilatih, jangan stay. Misalnya, aku pernah di-treat gini nih sama beberapa mentorku. Ngomongnya sama, intinya sama tapi pendekatannya beda. Aku pikirin satu orang yang aku benci. Aku merem, aku bilang, lu gue maafin. Terus dilatih sampai akhirnya aku maafin orang itu beneran. Sampai nih dendamnya lu aja yang bawa. Gue nggak mau, berat, males. Maksud gue itu sih, Cheryl, itu kudu dilatih sih, karena ya terluka atau sama omongan orang ya wajar. Karena sebenarnya emang kayak we cannot keep maksudnya pun lo masih ngerasa itu dan kayak orang-orang itu juga sudah misalkan kasih the real empathy, tapi ternyata nih mungkin ada yang merasa bahwa enggak, gue nggak ngerasa itu tulus. Itu problem di surroundingnya, environmentnya, atau ke orangnya sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi, ini sepengalaman gue ya, itu kayaknya lebih ke orangnya deh, karena kan dia yang nerima. Karena kan dia yang bereaksi atas itu gitu. Kalau aku ya mikirnya karena gini, contohnya nih, Cheryl kebiasaan dibohongin. Tiba-tiba ada orang yang empati sama Cheryl, Cheryl langsung kayak, "Dah, nih orang mau nyikat gue lagi, mau bohongin gue lagi." Benar. Like it's just like a leap of faith. Iya kan? Do you think that this person is different or not? Iya, maksudnya kan kayak ya udah, ini gimana? Resiko tuh akan selalu ada, di baik dan buruk tuh resiko selalu ada. Ya ambil aja resikonya, terus abis itu udah ya selesaiin resikonya. Kalau aku sih gitu ya, lebih enaknya gitu. Kalaupun kejadian lagi emang prosesnya. Itu. Ya, berarti kan kita mesti cari tahu. Misalnya dibohongin berkali-kali, berarti kan kita bisa cari tahu. Kita lihat tuh data statistiknya tuh selama kita ngobrol sama orang, dibohonginnya tuh biasanya hal apa. Orang bohong tuh biasanya gimana, kan kita jadi punya kalau kita belajar. Betul. Gitu. Betul. Nah, ini ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab, studi tahun 2018 yang dilakukan oleh National Library of Medicine dengan menguji hubungan antara penerimaan emosional dan kesehatan psikologis pada lebih dari 1.300 orang dewasa yang tidak kekanak-kanakan. Menemukan bahwa orang yang biasanya menghindari mengakui emosi yang menantang dapat berakhir dengan perasaan lebih buruk. Tuh. Jadi bukan berarti kalau marah kita bisa wah marah gitu, enggak juga gitu, tapi kita mesti tahu banyak hal dulu tuh. Makanya kontrol aku sebagai pemarah, latihan paling berat adalah gimana caranya memanfaatkan marahku, Cheryl. Gimana tuh? Ya contohnya? Contohnya gini, Cheryl menyinggung aku di depan orang banyak. Aku marahnya nanti. Akan ada cerita off air yang akan aku ceritakan ke kamu, just for you. Tapi yang jelas kayak gitu, aku melatihnya kayak gitu. Aku tersinggung, nggak langsung meledak, ntar dulu, analisa dulu sebentar, gitu.
Iya. Kontrol intinya. Apakah jadi kontrol freak? Enggak, karena enggak semuanya pengen dikontrol gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang dilepasin juga, gitu loh. Dikasih kepercayaannya gitu sebenarnya. Itu. Bener. Kalau dia ngebohongin ya udah rugi di dia sebenarnya kan gitu kan. Mm-mm. Emang dapat kepercayaan gampang kan enggak? True. That is so true. Dampak dari toxic positivity antara lain, yang pertama adalah kamu berbohong pada dirimu sendiri. Kalau gelasmu diisi kebohongan, yang akan kamu kasih ke orang juga kebohongan. Ding, ding, Karena ding. tidak mungkin gelasmu isi susu ngasih orang keluarnya Coca-Cola. Lalu yang kedua apa, Sheryl? Hubungan negatif dengan orang lain Ya. dianggap toxic. Hmm. Jadi lo membawa hubungan itu menjadi sesuatu yang memvalidasikan lo dan orang-orang sekitar lo. Kalau aku sih anggapnya kayak gitu. Mas Danang gimana? Agree. Iya. Sama sih. Jadi Ya kayak tadi toxic karena Iya. lu punya toxic, ya lu ngasih toxic juga ke orang Exactly. gitu. Nomor 3. Mengisolasi diri sendiri atau kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Nah, gue pernah baca dari pidatonya Eyang Sosrokartono. Ini bukan karena gue keluarga ya, karena dia lebih tua aja. Kakaknya Ibu Kartini, I see. gitu. Dia pernah bicara di Belgia kalau tidak salah. Bangsa yang kehilangan jati dirinya bukan lagi suatu bangsa, kalau nggak salah dia ngomong gitu, gue lupa deh. Jadi intinya jati diri itu penting banget, lu siapa tuh penting banget gitu. Sampai dia berani ngomong itu di masa penjajahan di depan orang-orang yang menjajah dia gitu, yang menjajah bangsanya gitu. I see. Dia berani ngomong kayak gitu karena segitu pentingnya lu tahu diri lu sendiri gimana dan bagaimana mengkontrolnya. Mungkin kontrol enggak ya, bagaimana cara bikin harmoni kali ya versi susahnya ya, gitu. I see. Ya gitulah. Oke. Yang keempat, Rasa tidak percaya diri or insecurity akibat menyembunyikan perasaan. nah Lo malah kayak jadi nggak yakin, nggak pede sama diri lo sendiri gitu. And sometimes itu bahkan jadi kayak lo ngefek kayak you blame others for it because of your insecurity. Iya, nyalahin orang dulu. Iya. Itu Karena makanya. nggak ada sasaran lagi karena lo mungkin belum tahu masalahnya apa gitu, so you blame other people for it. Dan latihan ini menarik loh. Latihan ini tuh gue pernah ya. Ini versi gue sendiri ya. Latihan untuk tidak menyembunyikan perasaan adalah gue ngomong. Contoh, Sheryl lucu, gue ngomong lucu. Mbak Putri, gue bilang cantik, gue ngomong depan mukanya cantik ya gak? Gitu. Jadi gue nggak cantik. Ya lu lucu, ya cantik, masa lu nggak cantik? Lu cantik, tanya mantan-mantan. Sama orang yang suka sama lu sekarang. Nanti aku tanya ya. Ada. Amin. Ada. Amin. Ada kali ya. Amin. Cerita dong. Yuk. Yang kelima adalah stres. Stres berkepanjangan yang akibatnya banyak sekali terhadap emosi dan tubuh. Itu dia. Nah, ini ada selintas kata bermakna juga. Jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang kamu rasakan karena nggak ada yang lebih mengenal kamu selain dirimu sendiri. That's true. Itulah. That's true. Makasih Dedinta. Entah itu kita lakukan ke diri sendiri atau ke orang lain, sebaiknya kita bisa terima perasaan kita yang sebenarnya. Kita coba ya. Ya kita selalu berusaha gitu untuk kayak jujur aja dulu gitu. Lo tuh maunya apa gitu kan. Jangan malu untuk sedih, kecewa, cemas dan lainnya. Pun kalau ada teman yang ternyata sedang berada di dalam situasi yang kurang baik, coba dengerin dulu. Dengerin aja dulu. Jangan sekedar memberikan support dengan kalimat yang positif. Yes. Kalau memang ternyata lo salah ngomong, celaka deh. Iya, iya. Tapi coba tunjukin empati aja gitu. Itu menarik. Karena to Empati. listen and to be quiet, it's something kok gitu. No response is a response. So it's okay. Mungkin setelah kita bisa membantu dia keluar dari masalahnya atau membuat dia keluarin masalahnya, ceritain gitu. Kita juga jadi bisa memahami situasinya untuk memberi saran atau respon yang tepat untuk dia. Tepat, itu dia. Kadang-kadang respon tuh baik dan buruk relatif, tapi tepat itu Yeah, gokil sih. it's tricky. Yes. So we have from CXO team, we have ways to avoid toxic positivity. Let's go. Selintas fakta bermakna mengatakan nomor 1, manage your negative emotions, but don't and never deny them. Ya, Ya. itu ada.
ya udah dirasain gitu. Number 2, Mas Danang. Be realistic about what you should feel. If Yes. you should cry, cry. Yes. Don't be shy. Kamu cantik. Apa adanya. Bagus. You are whatever it is. No, I am beautiful. Bagus. Ketularan. Number 3. Number 3, it's okay to feel more than one thing. Ya. It is okay to feel. Mending ngerasa sih daripada mati rasa. Ih. Pernah mati rasa ya? Udah. Kami dari alumni Mati Rasa menyatakan bahwa itu tidak enak. Nomor 4, fokus kepada mendengarkan ke orang lain dan showing support. Karena kita kalau misalkan nggak punya, kita dikasih ini untuk mendengar ya. Ini sama ini kayak fungsinya harus dibagi gitu. Jadi think about what you're going to say. So better you listen and understand first before you actually go to the point. 4, focus on listening to others and showing your support. Karena pada kodratnya kita harus banyak input daripada output. Tahu dari mana? 1, 2. Ini material input ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 materi input. Ada 1 materi output. Oh, that is so true. Jadi sebelum bicara masukkanlah dulu yang banyak. Jadi tidak asal ngomong. That's amazing. That is amazing. Notice how you feel. Itu yang penting. Sadar. Usahakan. Nah, berpikiran positif itu memang baik. Pasti. Tapi terlalu baik, terlalu positif juga bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang enak dan akhirnya akan berdampak ke diri dan juga orang lain. Betul. Gitu. Ya, I agree. Jangan sampai kalimat-kalimat positif yang memberikan support berubah jadi sesuatu yang dibenci sama kita sendiri atau orang lain suatu hari nanti. Karena kita itu kan nggak ngelihat perasaan, maksudnya kadang kita malah jadi yang kayak selalu pikirnya kayak prejudice gitu loh, kayak ini orang tuh kayak ngomongnya kenapa selalu hal kayak gini sih, selalu merasa bahwa orang ketika ngomong sesuatu ada underlying intentionnya gitu. Padahal kalau misalkan kita bisa sadar sama perasaan kita tahu apa yang kita alamin, kita nggak akan terus berburuk sangka tentang intention orang lain. Iya. Tapi lo harus yakin dulu, lo harus bisa tahu when to forgive other people and most importantly when to forgive yourself. Nah, ini kita tiriskan yang dari tadi kita omongkan itu karena ada orang yang memang selalu positif karena memang dia positif. Betul. Ada tuh orang ada gitu. banget. Nah, makanya kalau lu bisa melihat lu butuh orang yang seperti apa dan lu datangilah dia. Iya. Dan bukan berarti kalau dia ini toksik, enggak. Emang dia kapasitas positifnya lebih besar aja daripada kita. Betul, gitu. Betul. Jadi jangan menjudge kalau bisa dan jangan mengeneralisir terlalu mudah. Betul. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran karena kami jujur belajar banyak dari kalian juga yang share apapun di kolom komen. Betul. Dan kali ini kami mengajak bagaimana toxic positivity menurut kamu. Silakan share di kolom komen. Don't forget to share on the comments below biar kita bisa terus ngomongin yang baru-baru lagi juga. Mungkin if you guys have any ideas for us to talk about, please teach me Adulting 101 Yes. with Mas Danang. Korek. Dan kalau kalian mau menyampaikan sesuatu juga boleh di kolom komen gitu. Misalnya dengan cara seperti biasa ya. Kontennya bagus, tapi boleh saran nggak? Mendingan besok bahas. Ah, itu boleh. Iya. Nah, minggu depan kami akan bahas tentang bursa saham. Jangan lupa juga buat nonton Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa juga bahwa Lintas Makna sekarang juga ada di Spotify and there's an audio version, full version gak dipotong, bisa kalian langsung dengar di Spotify. So, don't forget to keep watching us. See you later, alligator. Au revoir. Bye. Till the world